berbasis teori belajar. Pertama, hakikat belajar. Perubahan akan kepribadian atau tingkah laku, baik dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan nilai positif lain sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar yang telah dialami. Yang kedua, jenis dan pola belajar. Ada beberapa jenis dan pola belajar, yaitu belajar auditori, belajar kinestetik, belajar verbal atau linguistik, belajar logis atau matematis, dan pola belajar aktif. Ada juga pola belajar reflektif, ada juga pola belajar berurutan, pola belajar global, dan pola belajar intensif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ada lanjutan materinya. Yang ketiga, karakteristik teori belajar. Ada teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, teori belajar kehumanisme, dan teori belajar sosiokultural, dan teori belajar konstruktivisme sosial. Keempat, tahapan belajar dalam pengembangan anak khususnya sekolah dasar. Yang ada pertama, tahapan pengembangan kognitif, yaitu anak berusia 6-12 tahun. Dan tahap sosial dan emosional. Ketiga, tahap pengembangan bahasa, dan tahap pengembangan moral dan etika. Adapun materi yang ketiga yaitu pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar. Yang pertama, teori-teori belajar. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, kognitivisme. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, humanisme. Yang kelima, sosiokultural. 6. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dengan konsep teori belajar. Yang pertama, pengetahuan teori belajar. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, strategi mengajar yang fleksibel. Dan yang terakhir, refleksi dan penilaian. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Yang pertama, konsep kemampuan reflektif. Reflektif adalah tindakan merenungkan dan belajar dari pengalaman. Terdapat keterhubungan dari kemampuan reflektif terhadap profesionalitas. Kemampuan reflektif akan menumbuhkan sebuah sikap moral. Yang kedua, tujuan refleksi. Refleksi dalam pembelajaran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai pemetaan minat belajar. Yang kedua, sebagai pemetaan tingkat keberhasilan program pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen pembelajaran kelas dan keterampilan mengajar. Nah, pada materi selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Yang ketiga yaitu langkah-langkah kegiatan reflektif, yang dimana kegiatan reflektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan yang pertama, membangun kemampuan interpersonal, kedua, memetakan diri dengan Johari Windows, dan terakhir, paradigma pendidikan reflektif. Nah, adapun pada materi keempat yaitu model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Yang pertama, kemampuan berproses mental berpikir, kedua, kemampuan menalar, ketiga, kemampuan ide pemecahan masalah, keempat, kemampuan mendengarkan, dan terakhir, memakai nilai. Adapun kesimpulan dari materi tersebut ialah kemampuan adalah kesanggupan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan termanifestasikan sebagai aktivitas mental berpikir, menalar, memecahkan masalah, serta kemampuan reflektif dalam membentuk sikap reflektif yang dimulai dengan kemauan untuk mendengarkan dengan sungguh dan memaknai pengalaman. Yang kedua, Peraturan Menteri RI Nomor 18 Tahun 2007 mengenal standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang menekankan bahwa kemampuan reflektif didukung oleh pengetahuan pedagogik akan memperkuat pemahaman guru terhadap siswa dan membimbing mereka menuju tindakan yang efektif sebagai kompetensi pedagogik.